Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang seni grafis. Seni grafis adalah bentuk seni rupa dua dimensi yang memiliki ukuran panjang dan lebar, sama seperti karya seni lukisan. Bagi orang yang berkecimpung dalam dunia cetak, seni grafis biasa didengar. Baik, untuk memantapkan lagi pemahaman tentang seni grafis, kita masuk ke pengertian seni grafis. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak. Seni grafis termasuk karya seni rupa dwi matra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Nah, kata grafis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Ada juga peristilahan grafis juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu graph atau graphic, yang berarti dapat membuat tulisan. Seni grafis diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat. Plat yang dijadikan sebagai media ini meliputi papan kayu, plat logam, lembaran kaca akrilik, lembaran linoleum, atau batu litografi. Sekarang ini, tidak semua kegiatan mencetak termasuk dalam kategori seni grafis. Sebab, ada yang dinamakan dengan offset, yaitu kegiatan mencetak yang memproduksi gambar atau tulisan secara massal. Kegiatan offset ini menggunakan percetakan modern. Lalu, teknik apa saja yang digunakan dalam membuat karya seni grafis? Yang pertama adalah cetak dalam atau intaglio print. Teknik cetak dalam menggunakan prinsip penggoresan imaji ke atas permukaan. Artinya, cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Lalu tintanya dituangkan, setelah itu kertas yang sudah dibasahi dengan air lalu diletakkan di atasnya. Setelah itu nanti akan muncullah gambar yang telah kita buat sebelumnya. Alat yang dipakai untuk menoreh dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, burin, atau logam runcing. Nah, teknik ini itu banyak digunakan untuk pencetakan uang kertas, surat-surat berharga, dan paspor karena kebutuhan atau standar keamanan dalam mencetak banknotes atau uang kertas lebih tinggi dari cetakan kertas lainnya. Yang kedua, cetak tinggi atau teknik cukil. Teknik cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Prinsipnya hampir sama dengan cetak dalam atau intaglio print. Yang membedakan adalah bagian yang menerima tinta. Jadi, dalam cetak tinggi ini, bagian luar atau bagian yang tingginya yang menerima tinta. Contoh paling gampang dalam cetak tinggi adalah stempel. Yang ketiga, cetak saring atau sablon. Nah, ini merupakan salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Biasanya, ini digunakan untuk mencetak tulisan ataupun gambar pada kertas, kaos, kain, undangan, plastik, dan media-media lainnya. Lalu yang keempat adalah cetak datar atau planografi. Nah, ini adalah salah satu jenis teknik seni rupa yang cukup populer di bidang seni grafis. Sudah jelas sekali dari namanya bahwa ini cetak datar, jadi tidak dalam dan tidak tinggi. Dalam cetak datar itu klisenya yang permukaannya berupa bidang datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara lain tinta dan air. Teknik cetak datar sendiri terdiri dari beberapa macam. Salah satunya adalah monotype atau monoprint. Prinsip kerja paling mudah dalam cetak datar atau planografi print bisa kita jumpai pada printer yang sekarang kita sering gunakan. Jadi di dalam mesinnya itu sudah terintegrasi dengan komputer ataupun dengan alat-alat teknologi yang lainnya, yang mana nanti akan memproses bagian plat
yang akan mencetak dan tidak mencetak. Yang mana prinsip air dan tinta tadi yang akan digunakan dalam proses pencetakan cetak datar ini. Jadi saat misalnya yang dibutuhkan untuk dicetak itu akan mengeluarkan tinta, dan yang tidak dicetak itu akan menarik air. Namun selain monotype print, ada juga teknik litografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu lithos adalah batu dan graphein adalah menulis. Jadi ini prinsipnya hampir sama saja, hanya beda media, yaitu medianya adalah batu. Batu yang digunakan adalah lempengan batu kapur. Itulah pembahasan mengenai seni grafis. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna